Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikma R dari kelas PJKRK dengan NIM 2203015011201. Baik, di sini kita akan membahas tentang analisis perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan dan Orde Baru. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Materi pertama yaitu adapun peristiwa keolahragaan yang menandai perkembangan olahraga pada zaman kemerdekaan antara lain sebagai berikut. 1. Tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pendidikan, pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jabatan Pengajaran. Olahraga di masyarakat diurus oleh lembaga di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dalam pelaksanaan tugasnya di bidang penggunaan dan pengembangan fisik antara lain melakukan penyelenggaraan latihan-latihan di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. 2. Pada tahun 1947, PORI mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Wikana. Berkat bantuan Sekretaris Menteri Dr. Andas Karnadi, PORI dapat mengembangkan organisasinya antara lain A. Membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan bercerai-berai. B. Membentuk organisasi induk cabang olahraga yang belum tersusun. C. Menerbitkan majalah Pendidikan Jasmani dengan simbol obor menyala dan 5 gelang. D. Mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional ke-1. 3. Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo adalah pekan olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tonggak sejarah keolahragaan yang penting bagi bangsa Indonesia, yaitu baru merdeka. PON 1 adalah PON Revolusi, PON Perjuangan, PON Penyebar Semangat, dan sekaligus PON Persatuan. Berkenaan dengan PON 1, Maladi atau mantan Menteri Olahraga mengutarakan kembali kesannya, yakni PON 1 di Solo tahun 1948 membuat berdiri bulu roma tiap orang Indonesia yang menyaksikan rakyat sepanjang Yogyakarta Solo menyambut dan menghormati bendera PON yang dibawa diarap oleh ribuan pemuda dari Gedung Negara Yogyakarta untuk dikibarkan di Stadion Sriwedari Solo. Teriakan hidup PON bersamaan dengan merdeka atau mati berkumandang sepanjang Yogyakarta Solo. 4. Tahun 1961 sampai 1963 merupakan masa di mana olahraga Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya di lingkungan olahraga internasional. Setelah Indonesia diberi kepercayaan oleh negara-negara Asia pada Asian Games 3 di Manila 1958 dengan ditetapkannya Asian Games ke-4 di Jakarta, maka sadar akan tanggung jawab penyelesaian pembangunan Venue Asian Games, Kepres nomor 79 tahun 1961 tanggal 28 Februari 1961 menetapkan wewenang Dewan Asian Games Indonesia untuk memimpin dan mengawasi semua kegiatan atau usaha olahraga di seluruh Indonesia yang mencakup kegiatan KOI, organisasi-organisasi olahraga, keuangan, material, dan tenaga agar Asian Games dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang penting dalam menggalakkan olahraga Dewan Asian Games antara lain menggariskan dasar tujuan gerakan olahraga. 1. Dasar dan tujuan gerakan olahraga di Indonesia adalah untuk membangun olahraga sedemikian rupa, sehingga menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia guna mencapai tujuan revolusinya. 2. Cita-cita nasional yang meliputi bidang politik, sosial, ekonomi, kultural meletakkan kepada semua alat perjuangan satu kewajiban supaya mengabdikan segala kekuatannya kepada penyempurnaan negara kesatuan dan pembentukan masyarakat adil dan makmur. 3. Cita-cita internasional yang bertujuan membangun dunia baru meletakkan kewajiban kepada seluruh bangsa Indonesia upaya bergerak di tengah-tengah bangsa. Mengenai gerakan olahraga digariskan harus menurut suatu konsepsi dan sistem yang baru yang mengandung syarat 1. Adanya jiwa dan semangat gotong royong di antara semua organisasi.
2. Adanya keinsyafan umum bahwa gerakan olahraga adalah untuk tujuan dan kepentingan nasional. 3. Adanya suatu planning overall yang meliputi seluruh di bidang olahraga. 4. Adanya suatu disiplin nasional dan semangat mengabdi kepada cita-cita nasional dan semangat kehidupan tiap organisasi. 5. Adanya suatu pimpinan yang menggerakkan seluruh aparatur olahraga secara terpimpin dan terencana. Sebab-sebab kurang cepatnya kemajuan kita selama 10 tahun ini dalam gerakan olahraga cukup jelas ialah 1. Tiadanya konsepsi yang jelas tentang pembangunan olahraga. 2. Dibiarkannya merajalela terus sifat tidak jujur dalam kehidupan olahraga. 3. Tiadanya jiwa dan semangat gotong royong. 4. Kurangnya kesadaran tentang tujuan dan kepentingan nasional dalam menyelenggarakan kegiatan atau usaha olahraga. 5. Tiadanya pimpinan sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan program olahraga. Usaha dan cara menggerakkan olahraga atas dasar tujuan yang telah digariskan secara pokok dalam Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1961 yaitu 1. Pemusatan segala kegiatan atau usaha olahraga di seluruh Indonesia dan di segala lapangan olahraga dalam suatu pimpinan sentral yaitu Dewan Asian Games Indonesia. 2. Fungsi organisasi adalah sebagai badan-badan pelaksanaan teknis daripada Dewan Asian Games Indonesia. 3. Segala kelengkapan untuk gerakan olahraga baik yang berupa tenaga maupun keuangan ataupun lapangan-lapangan olahraga, alat-alat olahraga, dan kelengkapan-kelengkapan material lainnya. 4. Penyelenggaraan alat-alat olahraga baik yang diimpor dari luar negeri serta pengedaran dan penggunaannya diatur dan dijalankan menurut perencanaan dan di bawah pimpinan dan pengawasan Dewan Asian Games Indonesia. Baik, kita beralih bagian B, analisis perkembangan olahraga pada zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru merupakan babak baru dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, demikian juga dalam perkembangan olahraga Indonesia. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak, diperlukan dalam kehidupan sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana untuk mencapai cita-cita hidup yang sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa langkah dalam membenahi kembali keolahragaan di Indonesia antara lain 1. Keputusan Presiden Nomor 17/1974 mengenai jam kerja olahraga pegawai negeri sipil, anggota karyawan badan usaha dan bank milik negara. 2. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI tanggal 9 September 1984, maka diselenggarakan kegiatan olahraga di seluruh tanah air sebagai acara memperingati Hari Olahraga Nasional tersebut. 3. Pemerintahan memperbaharui Kepres Nomor 57 Tahun 1967 dengan Kepres Nomor 43 Tahun 1984 mengenai kedudukan dan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. 4. Olahraga profesional juga ditata kembali Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1971 diperbaharui dengan Kepres Nomor 18 1984. 5. Dalam rangka memberikan dorongan untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya, pemerintah memandang perlu memberikan tanda penghargaan berdasarkan Keputusan Menpora Nomor 022 Menpora 1984. Maka sejumlah atlet yang telah mencapai prestasi kurang dari 241 orang atlet telah menerimanya dengan perincian A. 37 orang menerima penghargaan tingkat 1, B. 59 orang menerima penghargaan tingkat 2, C. 146 orang menerima penghargaan tingkat 3. 6. Untuk lebih memantapkan kegiatan atau usaha keolahragaan, diterbitkan surat keputusan bersama Menteri P dan K dan Menpora pada tanggal 4 Oktober 1984. Keputusan tersebut berisi seberapa jauh tanggung jawab kedua menteri. Glosarium 1. Badan gerakan olahraga dari pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh pemerintah sebagai aparatur pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa khususnya di bidang fisik dan mental. 2. Badan pembina gerakan olahraga swasta adalah badan-badan yang diadakan oleh masyarakat
sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga, direstui oleh pemerintah untuk membantu melaksanakan kebijakan pemerintah, khususnya dalam peningkatan prestasi cabang-cabang olahraga dalam hubungan nasional dan internasional yang sifatnya swasta. Adapun kesimpulannya yaitu 1. Gerakan keolahragaan nasional mengalami babak baru bersamaan dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. 2. Tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. 3. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara sekutu atau Inggris masuk Indonesia terutama Jakarta. 4. Indonesia mengikuti kegiatan olahraga di Asia atau Asian Games 1 tahun 1951 di New Delhi, Asian Games 2 tahun 1954 di Manila, Asian Games 3 di Tokyo tahun 1958, dan seterusnya. Baik, itulah tadi beberapa materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.